merusak ikut bumi panjenengan terus menyampaikan ini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nunggu komat selesai ini sudah selesai. Ini mau ngaji jadi pengarang kayak Pak Mahfud atau jadi pendengar yang baik? Yang jelas saat datang ini mau protes, jadi kita mau protes. Protesnya gini, tapi protes baik. Jadi adat Jawa itu biasanya kalau bapaknya alim, anaknya ada alim pun di rumah. Jika banyak enak bus numpang apa? Ramah begini. Dalam baju Arab itu kebalikan. Jadi mbahnya itu entah siapa itu nggak pernah dibincangkan. Gara-gara punya cucu alim, punya titik alim, itu terus ikut terhormat. Sehingga dalam pepatah orang-orang Arab ada kalimat kama tasarrafa bi Muhammadin adnan. Kalau lagi kama tasarrufa kaya oleh jadi mulia di Muhammad bin sebab wujud kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sopo adnani sayyid. Jadi orang dulu gak peduli adnani wong ndi. Kinana itu sopo, apalagi di situ ada kilat, di samping sopo. Tapi gara-gara lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengubah dunia jadi baik. Orang nyari anaknya siapa, banyak siapa. Orang juga gitu. Orang itu nyari-nyari banggarnya Mbak Mahfud itu ya karena Mbak Mahfud. Saya tahu banyak tentang Mbak Mahfud karena dulu bangga saya bukan lagi. Dulu Bali Maksum, Pak Hamid Pasuruan itu sepupu sama Mbak saya. Mbak saya kandung sendiri ngajinya dulu ini. Dulu Mbak Mahfud ngaji di Basolah Barat. Dulu Basolah ngaji sama beliau saya di Bugis memang selang-seling. Ya sudah seperti itu. Nah ini bisa selang-seling kalau cucu-cucunya alim. Makanya saya ingin suatu saat sangat di Gus Lukman tempat nanti saya. Jangan nggak selang-seling, ini nggak fair. Jadi harus selang-seling memang harus seperti itu. Kenapa saya cerita ini begini? Banyak kasus dan ini peringatan. Orang alim alaman dari Ahlussunnah wal Jamaah. Gara-gara anak cucunya misalnya mengharamkan ziarah, itu kuburannya nanti bekalang-alang. Wong liya apa ngopol rawani. Putune dhewe ora ngopol ya akhire bae kuburane apa? Hanya karena dia itu sing yakin ziarah kubur itu bid. Nah, sekarang pertanyaannya, hal tasarrufal walad bil walid atau tasarrufal walid bil walad? Ini yang saya datang dengan niat protes yang baik, kalau saya lagi protes. Jadi Mbak Mahfud itu orang yang ketika muncul itu tidak ada iskal karena kita tahu Mahfud bin Abdullah bin Abdul Malik. Saya nanti lihat di kitabnya Bangun Al-Ulama Al-Mujaddidin ketika Mujaddidul Qarni 13 itu beliau menyebut Sayyid Muhammad bin Muhammad ini maksudnya Sayyid Murtado ini, Sayyid Murtado As-Sajibi itu wa awwalu man lazamahu min ahli Jawa itu adalah Ki Abdul Manan. Di situ ditulis Hina Muqamihi di Makkah. Biasanya kiai alim itu bacanya muqam, sing setengah alim bacanya makom. Nah itu ya tengah-tengah saja, yang jelas itu sama-sama benar. Karena orang yang berdomisili itu isim kayaknya mungkin, apa? Mungkin, maka konsekuensinya isim makulnya muqam. Tapi ada saja yang baca makom, mereka mahalun kiam. Ya sudah itu untuk latihannya itu cukup. Tapi kalau dia kayak saya itu kayak muruah, enggak ada makom. Nah ini buat sekaligus ya pelajaran karena ya bangga saya yang ngaji di sini, tapi dulu bahasa darat ngaji sama Bu. Saya biasa semua sejarah seperti itu.
karena beda kandung namanya itu Hafsah itu binti Maktum bin Soleh. Soleh ini yang dulu Kiai Sepuh di Kudus, masuk yang lagi di situ Pak Soleh bin Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh itu ibunya Pak Mutama Penggagal, hidupnya di Kudus. Nah, kenapa saya cerita ini di depan Gus Lukman, bukan Gus Fuad begini? Nanti adik-adik kalau satu singgung biasa saja. Semua tradisi benar itu dimulai dari Duriatan Ba'duha min Ba'd. Nabi Yusuf ketika mengistilahkan diri menjadi orang alim, orang soleh, itu istilahnya adalah wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Ya'qub. Saya mengikuti tradisi keagamaan leluhur kami. Dia menyebut tentu Yakub dulu, Ishak, di sana Yusuf bin Yakub bin Ishak bin. Terus tradisi yang dianut apa? Maka nalana musyrika billahi min dzalik. Kita ini tidak mungkin, lana itu kita tidak mungkin lah melakukan satu kemusyrikan. Karena itu enggak mungkin, itu tidak tradisi leluhur kami. Kira-kira kalau Gus itu zaman putih ini sangat mungkin tidak malu. Pasti ngarang kita, pembagian ngarang kita. Jadi memang harus seperti itu, harus ada tasarruf. Memang aturannya seperti itu. Jadi itu saya tuh hafal Quran itu hanya karena nasihat bapak gini. Ya agak nasihatnya itu agak kasar, tapi ingat betul. Tapi itu hafal Quran. Saya nak hafal Quran itu matanya obrol membunuh lampu. So anak hafal lu yang dua alasan. Karena misalnya mbak saya hafal Quran, bapak saya hafal Quran, saya kok nggak hafal, anak saya nggak hafal kan? Gampang. Bapak kan. Jadi kalau ada gurunya orang alim nggak alim itu mesti yang salah bapaknya, tak jauh gitu. Karena anaknya punya alasan niru bapak kan. Nah, coba kalau sangat mutasil, bapak niru bapak itu kan kacau. Makanya cerita paling populer di keluarga Sarah mulai Basubek itu cerita paling populer itu ono Kiai Juli Soleh itu cerita populer juga. Wongnya alim merakaruan, alim Allah. Jika orang nyari itu bapaknya siapa? Ternyata bapaknya ketika main di pondok itu sholatnya ora bener, wudhunya ora bener, semuanya enggak bener. Sama santri-santri masih ditakwil ini jagat. Jagat itu penghormatan pada keluarga kiai. Nah, keluarga kiai biasanya bahasa pasnya itu enggak tahu lah itu. Kalau orang Madura bilang khilaf. Masih ditakwil itu ya ditafsirkan sekena-kenanya lah. Yang penting masih husnuzon. Kayak kiai nasibnya kalau baik kan gitu. Kaya barokahnya ilmu, kalau miskin katanya itu paling nasib baik. Kalau nasibnya baik, kaya dikira kedunian, melarat dikira ilmu ora barokah. Seperti saya ngaji di sini, kalau nasib saya baik, sampai nggak paham ilmunya besar tinggi sehingga kita nggak paham. Kalau nasibnya baik, kalau nasibnya nggak baik, kurang punya kemampuan apa? Artikulatif, jika nggak memahamkan. Jadi urusan nasib lah. Akhirnya bareng lama-lama itu telepon di dekat musola ini nggak bisa ditakwil di depan umum lah. Oh, ini di mana nakwilnya? Ditakwil pakai kaul madzhab apa saja dan bisa kalau kencing dekat musola apalagi di depan umum. Nggak pakai saker loh. Lama-lama kiai santri tadi nggak kuat, Pak Yai. Ketika saya melihat Anda alim, tak kira bapak Anda sangat alim karena anaknya saja alim apalagi bapak. Terus si kiai tadi jawab, bapakku itu alim. Bapakku itu alim Allah. Kenapa? Karena punya keputusan terbaik dalam hidupnya, yaitu mondok nah. Sing bodoh itu bagus. Artinya yang bodoh banyak karena tidak meluluskan apa? Mondok. Artinya begini kesimpulannya. Orang nyari-nyari bapaknya itu karena anaknya apa karena mbahnya? Karena apa? Jadi ini penting jadi pelajaran di Indonesia. Di Indonesia itu menurut saya ada adat yang harus kita ingatkan. Kalau bapaknya alim, mbahnya alim, terus ibunya ikut alim, numpang keramat. Sekarang harus dimulai. Anaknya ini harus alim. Kalau anaknya alim, nanti orang nyari-nyari bapaknya siapa, mbahnya siapa. Kayak di pepatah Arab tadi, kama tasarrofa di Muhammadin adnan, kama tasarrofa kaya oleh jadi mulyo di Muhammadin sebab ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika Nabi itu akramul khalqi, orang maknani kilap itu nggak jago kalbin. Orang kadang kan istilah, bagaimana Nabi kok namanya kilap itu jamaknya kalbin. Kamu tahu kan maknanya kalbin itu apa? Wah itu kriminal.
kriminal kalau kamu kalbin, kamu maknani hewan yang dalam bayangan kamu itu salah besar. Kalbin itu dalam bahasa Arab hayaan mu'allamun, hewan yang sudah diulang, yang sudah diajarin itu orang Arab bilang sudah menganjing. Hingga di Quran ada ayat wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibin, apa? Wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibin. Dan termasuk hewan yang boleh dipakai alat guru adalah hewan-hewan yang sudah kamu pinterkan, sudah kamu ajari dan menjadi pinter. Itu bahasa Arabnya mukallibin, yang sudah pinter kayak anjing. Artinya apa? Pernah ada periode di mana kalbun itu ibaratun ansid dan tindakan. Sesuatu yang cerdas itu bahasa Arabnya kalbun. Kenapa orang tidak berani maknanya kalbun itu anjing, itu babanya Nabi? Wong putune itu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk baik jenenge kilap dengan makna itu. Nah, makanya disebut fisik dari takalubi. Sayyid Kilab itu orang yang sangat punya pengaruh. Pengaruhnya sangat membekas di komunitasnya, disebut kilab. Kilab itu siddat takalub. Aktivitasnya banyak yang cerdas, banyak yang pintar. Kenapa ada demikian? Juga karena isyarat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga akhirnya kita beda dengan kubu sebelah. Kubu sebelah itu biasa mengatakan misalnya babanya Nabi itu tidak mukmin, babanya Nabi itu tidak. Itu beda dengan keyakinan kita yang diajarkan guru-guru kita. Karena logikanya begini, Nabi itu nur, nur itu suci. Maka nggak boleh nur yang suci ini pernah singgah kepada atau di tempat yang tidak suci. Sehingga pertarungan, ya pertarungan faham. Kalau lagi pertarungan faham, itu memang harus tukaran dulu. Makanya tadi saya sudah cocokkan sama Gus Abdul sama Gus Lukman, ini kita tukaran nggak apa-apa, karena ini memang sebaiknya begitu. Tapi tukaran yang baik, bukan yang nggak baik. Semua naskah ilmiah itu ditulis itu berdasar konflik. Makanya di Bardanji itu ada kata-kata wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sifatuhul muntaqam. Bagaimana tidak mungkin, pastinya begini ya kan, ditulis babak itu wa aku wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib terus Sayyidatul Hamdi Fumitat Bitoluhus Tania sampai terus wasumi afi sulbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala walah. Terus akhirnya ahli sunnah menyimpulkan apa? Sarotun saronurun nubuwati fi asariri hurorihimul bariyah, bahwa Nur Muhammad, Nur suci Muhammad ini harus lewat ke tempat-tempat yang suci. Gak boleh kamu berkeyakinan bahwanya Nabi ada yang kafir, karena mengandung nurnya siapa? Muhammad. Nur ini harus berlipat dari tempat yang suci ke tempat yang suci, terus ilal aslabit tohirati ilal rahamis, jadi minal aslabit tohirati ilal rahamis jadi yakin fakirah. Itu kalau redaksinya Andika. Hatta apa? Sampai dikeluarkan dari bapak saya bahwa lam yartaqiya ala sifatin. Nah, kenapa ada paham itu? Karena ada yang mengatakan Nabi itu babanya itu orang jahiliyah, berarti nggak ngerti tauhid. Itu ditentang oleh kita. Bagaimana mungkin Nur Muhammad yang ada di situ, yang suci, kemudian dirahim yang tidak? Maka di Ba'dan Barjanji itu menjadi urgensi, menjadi penting karena kalimat seperti ini misalnya. Tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi. Jadi kalau maknanya ya taroku podo ninggal sopo babai Nabi as-sifaha yang perzinaan. Falam yusibhum mongkora mekenani hum engkoro abaan Nabi opo aruhi opo epezino min adami wa ila abihi. Bagian disaksikan hafizul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Hafizul joko sopa alilahu pengeran hafizul ilahu karomatan krono mergani li Muhammadin mari Muhammad. Allah joko abahu imbabai Nabi atau leluhurnya Nabi al-amjada sing aguna. Dengan setelah status Muhammad adalah at-tahirul mutahhar, orang yang suci dan disucikan, nggak kebayang kalau kamu punya rumus hadza tahir al-mutahhar min kafirin masa sesuatu yang suci kamu rumuskan hadza min kafir wa hadza min kafir wa hadza min, akhirnya seorang terhormat bernama Muhammad sallallahu alaihi. Artinya juga gitu.
bang kamu itu distatuskan alim alam, itu terserah cucunya. Karena begini, misalnya Mbak Mahfud kok punya cucu kubus belah yang mengatakan ziarah kubur bid'ah, wah itu kecelakaan betul. Nanti terus Mbak Mahfud statusnya ahli bid'ah karena mensyariatkan ziarah. Jadi langsung berubah 360 derajat. Ya saya ulang lagi ya, misalnya orang alim alama yang dulu mimman sarro ziarah, orang yang mensyariatkan ziarah dan dipuji alim karena tahu caranya istidlal syariatnya ziarah. Cucunya ikut kubu sebelah yang membid'ahkan ziarah. Kira-kira menstatuskan rendahnya apa? Dua mubtadi'. Dan saya adalah ahli bid'ah. Akhirnya umatnya juga gitu. Berarti status bahnya ini terserah cucunya, atau cucunya terserah bahnya. Kalau di Jawa itu cucu terserah bah, malah ada keramat. Nah, saya datang ke sini untuk protes itu. Sekarang dibalik, cucu yang harus menghormati, mengkeramatkan. Saya punya bukti bahwa makalah ini benar. Ya ini agak serius karena banyak delegasi pondok. Ini kalau nggak paham ya keterlaluan. Sudah jadi delegasi pondok kok paham. Saya punya bukti sejarah begini. Saya itu dulu pernah lama sekali iskal itu janggal. Kenapa di Quran ada ayat maka anak Ibrahim Yahudiyah wala Nasrani. Ibrahim itu ya ada Yahudi tidak. Itu sama juga dengan bilang Gus Lukman itu ya tobat ya bebat. Itu kan nggak keren. Gus Bahak ya preman ya tobat. Kan nggak keren. Orang seterhormat Nabi Ibrahim di Quran hanya pernah distatuskan Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak Nasrani. Coba kalau kamu muji Mbak Mahfud di mana orang enggak? Mbak Mahfud itu siapa? Ya tidak Yahudi, tidak Nasrani. Kerennya apa coba? Ujian itu kerennya apa? Kan nggak keren sama. Saya iskal lama. Ternyata apa yang terjadi? Saya pernah ke makamnya Nabi Ibrahim di Hebron di Yerusalem, di Palestina kalau kita bilang. Tapi kalau Israel bilang itu negara Israel. Ketika orang Yahudi mengatakan Ibrahim adalah alal Yahudiyah, pengikut ya. Nasrani bilang Ibrahim adalah pengikut Nasrani. Maka Nabi Ibrahim yang sudah wafat ini nggak berkutik, terserah orang setelahnya menstatuskan apa. Jika orang Kristen namanya Abraham Lincoln, Ibrahim. Orang-orang Yahudi rata-rata yang cantik-cantik namanya siapa? Sarah kan? Sarah itu istrinya siapa ya? Ibrahim. Sampai Neng itu gak berani menamakan anaknya Sarah. Padahal itu istrinya Nabi Ibrahim karena sudah dipakai sebelah sana jauh. Artinya gini, orang yang sudah andai kan tidak ada Islam, tidak ada Rasulullah Muhammad SAW, kira-kira Ibrahim distatuskan apa juga? Distatuskan Muslim atau distatuskan Yahudi? Ya gitu. Kalau cucu-cucunya Bang Paku sudah ada alim, apalagi ikut kubu sebelah yang mengharamkan ziarah, mengharamkan tahlil, kira-kira babanya ahlul ilmi apa ahlul bid'ah kira-kira statusnya? Nanti kalau Indonesia jadi kubu sebelah Wali Songo dianggap sentral kemusyrikan apa sentral barokah? Nah ini pentingnya dzurriatan thayyibah. Jadi tanpa dikawal dzurriatan thayyibah kita ini tidak siapa sih. Jadi saya datang dengan protes ini. Saya kalau usul koyo-koyo gak level. Nah, protes kan level. Level itu ya level karena kan biar saya ngaji mbah saya kandung ngajinya di sini. Tapi mbah-mbahnya gurunya Mbah Mahfud ngaji bahasa Barat ngaji kita. Ya biasa mah semua sejarah sekolah. Hingga kita sejarah. Sampai semua juga sudah dipertemukan di Nabi Adam alaihissalam. Tenang saja. Sampai tidak usah tersinggung semuanya nanti sudah. Apalagi nasab sampai yang bengkarkan aman. Nasab itu nggak kepake ketika tes ketemu mongkar. Nanti kalau tanya bapakmu siapa? Ibrahim alaihissalam. Jadi ini baliknya agama Islam. Sekarang anak Tarto itu tetap anak Ibrahim. Jadi aman, bapaknya sama aman. Nanti nggak kepake, tenang saja. Jadi sama nggak usah nyesal, saya ini nggak gitu anaknya Yesus tenang. Nanti setelah mati langsung anaknya apa? Nabi. Dan mungkar nakir karena nggak pernah sekolah, nggak ngecek di KTP. Ya nggak pernah dicek di, nggak kayak yang ngurus dia kok. Imigrasi sampai T1 diurus, paspor diurus. Ibrahim tanya, man Abu Gak disuruh jawab siapa nanti?
karena agama ini disebut millata abikum. Makanya saya itu kalau baca hadis, orang kalau punya ad-dzauqus salim, punya rasa yang selamat, itu kalau baca hadis itu tambah cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya misalnya tadi saya kalau baca hadis, misalnya riwayat Miftahul Jannah la ilaha illallah, wong kunci ditutup, berarti suarga itu gampang, mesti kayak kunci. Ibarat saya punya rumah, kamu mau keluar itu langsung kunci nih. Oh, gak bisa mlebu tuh banget penuh, itu mesti kan. Terus ujian tes ora disegel, wis dibocor kiai dia. Nanti ujiannya marobuka, waman nabuka, walu. Kok iso jawab tegang. Jadi agama ini jam baik, wong tes kok dibocorkan. Yang bocorkan kiai seluruh dunia, nanti seluruh Indonesia, seluruh. Karena kan ora protes. Ini gimana tes dibocorkan? Jadi agama ini baik sekali. Dan pertanyaannya tetap seperti itu, karena tidak bisa kreatif, bikin pertanyaan baru, tidak boleh. Dia harus standar saja, nggak boleh dia kreasi. Kalau kreasi bid'ah ya. Kalau kreatif harus. Nah ini kembali ke Profesor tadi. Saya tuh khawatir betul kalau Gus-Gus itu udah alim, karena tadi takut cara menstatuskan bapaknya, mbahnya itu sirinya kenapa di Quran ada kalimat apa? Maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah wala kinkana hanifam muslimah. Itu setelah Yerusalem jadi kota internasional dulu. Itu makam Ibrahim itu yang kepala itu di sinagog. Jadi saya masuk masjid Ibrahim harus lewat sinagog karena menjadi kota tiga agama. Itu yang Nabi Yakub itu total di sinagog. Nabi Daud lebih parah lagi, dipakai atribut Yahudi. Jadi pakai selimut, pakai kafan, semuanya atribut Yahudi. Dan yang ziarah harus pakai atazai bisa juga harus pakai atribut. Jika mereka bilang Daud ya King David, raja mereka. Artinya gini, ketika mereka mensejarahkan, kita tidak berkutik. Coba, Daniel itu yang pakai nama Daniel itu orang Islam apa non-Muslim? Non-Muslim, padahal kamu tahu Daniel itu nabi apa enggak nabi? Nabi, ahli tauhid apa ahli syirik? Ahli tauhid. Yusa bin Nun. Yang pakai nama Yesua itu Muslim apa non-Muslim? Maka seharusnya santri-santri punya keberanian. Namanya Yusa Ganda. Nanti lama-lama Nabi Haji Yusa. Kenapa keren? Karena istrinya Nabi. Tapi karena sekarang yang pakai kubu sebelah jauh tadi. Seakan-akan Sarah itu ya Yahudi ya. Maka menurut saya ayat maka anak Ibrahim Yahudi wala Nasrani itu menurut saya tamparan bagi kita. Tamparan bagi kita untuk tetap memegang sejarah sesuai originalitasnya sejarah. Kalau tidak akan disejarahkan orang. Coba sekarang nasibnya Ikhya kayak apa? Kitab paling barokah. Tapi semenjak orang sok ahli hadis itu dibully habis-habisan. Hadal hadis wahim cipta, hadal hadis maudhu'un la aslalah. Jika orang baca Ikhya sekarang itu nggak nyaman. Sekarang yang dicetak secara masif itu yang edisi tahqiq. Edisi tahqiq ironisnya hadis Ikhya diadili. Lama-lama orang ini Imam Ghazali sok hadis Taurat. Coba kalau di kampus-kampus orang bilang Ghazali itu pakai orang yang sudah meninggal itu sudah tidak berkutik. Sudah seperti itu, doanya seperti itu. Sehingga terserah yang mensejarahkan setelah. Ketika orang meyakini Ibrahim Yahudi, yang Nasrani meyakini Ibrahim Nasrani, tampillah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau ngendikan Ibrahim tidak Yahudi, tidak Nasrani, tapi bapak tauhid. Lalu buktinya apa kalau Ibrahim bapak tauhid? Debat. Begini kata Nabi, Ibrahim itu pernah di Mekah. Nah ini bukunya. Orang Yahudi Nasrani tidak percaya. Anda bagaimana bukunya? Anda ini orang Mekah, hidupnya di Medina. Sementara Ibrahim orang Palestina. Ibrahim kita tahu orang Palestina, tempatnya meskipun dia dulu orang sekitar Babylon. Anggap saja orang Palestina gitu. Nanti malah rumput, nanti lahirnya gimana? Tapi sebenarnya saya tahu memang logikanya gitu. Jadi memang karena lahir mungkin dulu namanya Babylon, kawasan itu pindah ke Syam, kemudian pindah ke Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad bilang Ibrahim itu pernah ke Mekah. Buktinya apa? Terus disebut di ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Buktinya jejak kakinya ada di
Mekah, yaitu Maqam Ibrahim, bekas injakannya kaki apa?